Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu al-akmalan at-tamman ala khairi bariyatihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan lisan kita terus dan terus mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain dan tidak bukan hanya dengan nikmatnya lah ya kehidupan kita bisa berlangsung dengan aman, nyaman dan tentram, dengan lancar. Bahkan hanya dengan nikmatnya pula kita mampu terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ya amal saleh kita, memperbanyak bekal kita untuk menjadi orang-orang yang sukses di dunia ini ya, yang kesuksesan itu bisa kita bawa ke akhirat ya. Kita kembali ke kampung kita yang pertama. Fahayya il jannati allati fiha manazilukal ula wa fiha mukhayyamu. Kata seorang syair, ayo kita kembali ke kampung kita. Masya Allah. Kampung kita di mana, Pak? Ya, di akhirat. Ya, lebih spesifik lagi di mana? Surga itu kampung kita, kampung halaman kita. Ya, di mana orang tua kita berasal tuh di situ. Kan begitu ya. Nabi Adam alaihi salam ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya, kemudian Allah tempatkan beliau di surga. Maka di dunia ini pada hakikatnya kita ini sedang merantau ya, memperbanyak bekal untuk kembali ke kampung akhirat. Maka pastikan bekal kita cukup untuk kembali ke kampung. Kalau di dunia mungkin kalau kita nggak sampai kampung, kalau orang mudik ya kan begitu ya. Kalau nggak sampai kampung ya, nyampenya kampung orang, kan begitu ya. Tapi kalau kita gagal mudik ke surga, nyasarnya kemana Pak? Waliyatubillah. Nah, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah, Nabi besar, Nabi agung, kepada keluarga, sahabat dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Insyaallah. Bapak, ibu-ibu ikut gabung juga kayak ini. Ada ya, Masya Allah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya mudah-mudahan di waktu yang berkah ini ya, ini waktu yang memang Nabi SAW khusus doakan untuk kita umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku waktu paginya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini waktu para berkah untuk kita semua. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar majelis taklim, bukan hanya sekedar kajian, namun ini adalah bentuk dari bukti ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal kita di bulan Ramadan, ya puasanya, ya salatnya, tarawihnya, ya sedekahnya, ya baca Quran, subhanallah. Allah mudah-mudahan terima itu semua ya. Kita berdoa taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah terima dari kita semua. Karena kata para ulama, di antara bentuk tanda bukti bahwa amalan kita diterima atau bahkan ganjaran atau balasan ya paling besar bagi seorang yang beramal soleh ya, ganjaran paling besar bagi orang yang beramal soleh adalah dimudahkan untuk amal soleh selanjutnya. Masya Allah. Ya, kita habis ibadah luar biasa nih, full di drill terus 30 hari bulan Ramadan kan begitu ya, masuk Syawal kan, sekarang udah masuk Dzulqa'dah ya, mulai masuk Dzulqa'dah, Syawal sudah habis, Masya Allah
Ya, insya Allah sudah Syawalan juga ya. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut dan terus lanjutkan dengan amal soleh berikutnya, diantaranya adalah menuntut ilmu. Ya, ini adalah kewajiban kita dan kita harus sadari betul bahwa itu adalah kewajiban. Karena sebagian saudara kita kaum muslimin masih belum menyadari bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Nah, ini. Dan subhanallah ya, tentu ada PR besar ya setelah kita melaksanakan bulan musim ibadah. Ada PR besar ketika kita telah melewati nikmat Ramadan, nikmat luar biasa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tahun ini sampaikan umur kita di bulan Ramadan ya, tahun ini 1444 Hijriah ya, yang sebentar lagi akan berakhir tahunnya. Nah, ini nikmat luar biasa. Tentu ada PR besar yang memang harus kita kerjakan. Ya, yang harus kita kerjakan. Apa PR besar tersebut? Subhanallah. Ada sebuah ayat ya, di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Hud. Surat Hud ayat 112. Surat Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirt wa la tatghaw." Fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Apa artinya? Artinya adalah fastaqim, istiqomahlah. Istiqomahlah. Kama umirt, sebagaimana kau diperintahkan untuk beristiqomah. Kalau dalam kajian usul fikih, apapun dalil, mau hadis, mau Al-Quran, ya, mau ayat ataupun hadis, ya, kalau ada umirt, diperintahkan, ya, kata perintah, maka pada dasarnya semua perintah itu ya hukumnya wajib. Semua perintah itu hukumnya wajib. Contoh, ya ada ayat di surat Al-Bayyinah misalnya, wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah Allah. Berarti menyembah Allah hukumnya apa? Wajib. Maka aneh kalau misalnya ada orang ngaku muslim tapi nggak menyembah Allah. Ya, maksudnya apa? Nggak ada kegiatan sholat 5 waktunya, kan gitu ya. Puasa lewat aja paling 3 hari pertama bulan Ramadan. Nah, ini bermasalah. Ya. Mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah. Dan juga mendirikan salat. Berarti mendirikan salat hukumnya wajib. Wa atuz zakah wa yu'tuz zakah. Ya, dan juga menunaikan zakat. Menunaikan zakat hukumnya wajib. Atau dengan redaksi lain, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Dirikanlah itu kan berarti kata perintah. Maka ini adalah wajib. Nah, di sini subhanallah, kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintahkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh, ini kan ayatnya yang diperintah Nabi Muhammad, bukan kita. Masyaallah. Wa man ma'aka wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bersamamu. Bersamamu. Artinya umatmu. Kita kan kalau sering dengar kalau misalnya habis lebaran kan suka berucap-ucap itu ya, minal a'idina wal faizin, kan gitu ya. Apa arti ucapan itu? Mohon maaf lahir batin. Bukan itu maknanya. A'id ya itu kembali, sama dengan taubat. Itu orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan ibadah-ibadahnya dan meninggalkan maksiat, kan begitu ya. Wa man tab, artinya orang-orang ya yang telah menjalani bulan Ramadan ya, termasuk orang-orang yang aidin dan juga termasuk orang-orang yang taibin yang disebut dalam ayat ini, wa man taba ma'aka.
wala tatghaw, dan jangan melampaui batas, innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaitu Maha melihat dengan semua amalan kita, dengan semua gerak-gerik kita. Ya, bahkan tidak hanya amalan-amalan dari anggota tubuh kita, bahkan amalan hati kita juga Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Nah, ketika ayat ini turun, perintah tentang apa itu? Istiqamah. Ya. Ketika ayat ini turun, sebagian sahabat, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, kata beliau, ya, tidak ada ayat dalam Al-Quran yang lebih berat daripada ayat ini. Subhanallah. Tidak ada ayat di Al-Quran yang lebih berat daripada ayat ini. Ya. Ini yang bilang adalah orang selevel sahabat yang ilmunya subhanallah bahrun la sahilalah, bagai lautan tak bertepi. Masya Allah. Dan kita tahu para sahabat kalau sudah punya ilmu, itu amalannya itu pasti itu sudah, ya, berilmu beramal. Itu kata beliau, ini adalah ayat yang paling berat yang pernah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan nih ya, ini pun berat juga, yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Yaitu ayat tentang istiqomah. Bagaimana kita bisa mudawamah, kita bisa terus, ya, konsisten di atas jalan yang benar. Ya. Istiqomah, ya, terus menerus di atas jalan yang benar, baik itu secara akidah, ya, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal apa saja, dalam hal rububiyahnya, bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memelihara, tidak ada yang menguasai, ya, tidak ada yang memiliki alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Dalam hal asma wa sifatnya, bahwa semua asma Allah Subhanahu wa taala itu adalah miliknya. Ya, Allah mempunyai nama sesuai dengan apa yang Allah telah beri nama dirinya dengan nama tersebut. Jadi nggak boleh kita nolak-nolak kalau Allah sudah namakan dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya sudah itu nama Allah. Ya. Begitu juga dengan sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kasih sayang. Allah mempunyai sifat cinta. Ya. Allah bisa mencintai. Ya sudah, kita terima. Ya. Namun hanya saja bedanya, ya, bukan berarti Allah punya sifat sayang, punya cinta, oh berarti mirip manusia ya bisa sayang sama cinta. Enggak. Ya, karena semua sifat Allah, asma Allah itu berada pada puncaknya. Allah mencintai dan tidak ada yang bisa menandingi cara Allah mencintai. Ya, Allah menyayangi dan tidak ada yang bisa menandingi cara Allah menyayangi. Sesayang-sayangnya orang tua sama anak, nggak sebanding itu sayangnya Allah kepada manusia. Subhanallah. Yang dua hal ini tentang Allah ini, ya. Tentang apa namanya, yang pertama ya tentang apa yang dilakukan oleh Allah terhadap semua makhluknya, menciptakan dan seterusnya. Yang kedua tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah. Ini harus menuntun kita pada hal yang berikutnya, yaitu apa? Tauhid uluhiyah. Yaitu kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, masalah akidah. Dan juga, ya, termasuk masalah ibadah. Masya Allah, ya, kita apa namanya bulan suci Ramadan, alhamdulillah ibadah utama di bulan suci Ramadan, ya, sholat, ya, puasa, kan begitu, ya. Ya, alhamdulillah kita bisa jaga sholat 5 waktu, kita bisa jamaah, kan gitu. Nah, ini kan fenomena Ramadan gitu Pak, ya. Ya, hari pertama kan masjid penuh, bahkan luber-luber kan gitu, ya. Panitia sampai bingung. Waduh, ini gimana nih buat jamaah nih, tercukupi atau enggak nih? Udah mulai masuk 1 pekan, ya, 10 hari kedua, ya, nggak tahu tiba-tiba rasanya masjid makin luas aja gitu, ya Pak, ya. Masya Allah, apalagi makin
yang mendekati lebaran kan gitu. Ya lebaran kan gitu. Masjidnya makin lebar. Subhanallah, ada kemajuan gitu safnya, makin maju. Subhanallah, begitu sudah Id, salat Id. Oh alam itu. Ya, pagi salat Id, zuhur, coba kita bandingkan itu. Zuhur pertama di bulan Syawal dengan hari-hari biasa di bulan Ramadan. Oh, jauh. Subhanallah. Nah, ini makanya ya, kalau untuk para sahabat saja, untuk selevel Rasulullah SAW, istiqomah itu saja berat, apalagi buat kita yang ilmunya seberapa sih ilmu kita? Ya, yang sudah bisa kita amalkan dari ilmu kita, wah lebih sedikit lagi. Subhanallah. Maka istiqomah itu berat, luar biasa. Ya. Istiqomah itu berat. Kalau ringan namanya bukan istiqomah, Pak. Apa, Pak? Istirahat. Nah, itu baru nggak berat, itu enak kalau istirahat. Masya Allah. Namun ya harus kita perjuangkan ya. Tadi selain kita menjaga akidah kita terus di atas kebenaran, kita juga jaga amal ibadah kita. Subhanallah. Puasa kalau bisa kan begitu ya. Nabi SAW mendidik umat ini kan setelah bulan Ramadan, Syawal ya, hari pertama memang nggak boleh puasa. Tapi kan ternyata ada syariat itu supaya kita berpuasa, supaya nggak putus. Ya, supaya nggak putus. Puasa apa, Pak? Di bulan Syawal? Puasa Syawal. Berapa hari? 6 hari. Ya. Nabi SAW tadi motivasi lebih itu. Sama seperti setahun. Ya. Sama seperti setahun. Meskipun para ulama menjelaskan bukan berarti yang 30 hari bulan Ramadan itu sama dengan 30 hari saja, tidak. Penjelasannya adalah kenapa 30 hari kemudian ditambah 6 hari sama dengan setahun, karena 30 hari sama dengan dikali 10. Kan sebulan kan begitu ya. Dikali 10 berarti 10 bulan kan begitu. Setahun ada 12 bulan. Berarti kurang berapa bulan, Pak? 2 bulan. 2 bulan berapa hari? 60 hari gitu ya. 6 hari kali 10 yang di bulan Syawal tadi itu. Ya, puasa 6 hari bulan Syawal. Dikali 10 berapa? 60. Pas ya 2 bulan ya. Jadi berapa? Setahun. Ya. Sebenarnya kalaupun Ramadan saja itu sudah dapat 10 bulan. Ya, tinggal tambah 6. Ya. Bukan berarti yang puasa Ramadan saja cuma dapat sebulan, sedangkan yang tambah Syawal bedanya 11 bulan, bukan. Nah, namun itu untuk mendidik kita supaya bisa istiqamah dalam salah satunya masalah ibadah. Subhanallah. Terakhir naruh Quran di mana, Pak? Ya. Kayaknya kalau udah malam takbiran itu udah. Ya. Kalau orang lain tutup buku, kita tutup mushaf, udah selesai. Masya Allah. Nggak tahu di mana mushaf yang nyari-nyari. Ya. Bahkan mungkin anak kita masih lebih rajin daripada kita, kan gitu. Masya Allah. Padahal ya dulu para sahabat itu kata Nabi SAW itu diajarin sama Nabi SAW ya, hendaklah kalian menghatamkan Al-Quran dalam sebulan. Hendaklah kalian menghatamkan Al-Quran dalam sebulan. Ini bulan Ramadan aja atau di luar bulan Ramadan juga, Pak? Di luar bulan Ramadan. Kita bulan Ramadan aja itu sampai berjuang sekali itu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah kalau ada yang sampai hatam. Ya. Alhamdulillah kalau bahkan sampai 2 kali, Masya Allah. Kita perjuangan sekali itu bisa sampai hatam, selesai. Ya. Namun ada aja alasan. Iya Ustaz, masih sibuk, masih ngantor, gak libur ternyata ke bulan Ramadan. Iya, untuk kata Ustadz yang itu katanya yang penting tadabbur. Saya baca artinya aja. Ya. Tapi sedikit gitu loh, itu kan sayang ya. Ya kalau baca artinya aja, ya tetap juga kalau bisa hatam artinya gitu loh. Ya. Kalau bisa hatam artinya. Sahabat sebulan itu terlalu ringan, angkat tangan. Ya Rasulullah, ya aku bisa lebih cepat dari itu bacanya. Udah 20 hari. 20 hari kan gitu ya. Kalau sebulan berarti seharinya berapa juz, Pak? Hatam sebulan. 1 juz ya, 1 juz selesai. Minta lagi 20 hari. Ya, berarti 1 juz lebih ya.
1 juz lebih. Ada yang bisa lebih cepat ya Rasul. Ya sudah, seminggu, sepekan. Ya, boleh lebih cepat. Ya. Kalau kita beda nawarnya sama Rasul nih. Sebulan, 2 bulan ya Rasul. 3 bulan ya Rasul. Sampai Muharram kita belum hatam. Subhanallah. Sampai Muharram kita belum. Istiqomah berat gak Pak? Berat, subhanallah. Jadi kita harus perlu mujahadah. Ya. Melawan terus hawa nafsu kita. Karena orang bilang kan yang namanya bulan Ramadan ini kan madrasah. Apa arti madrasah? Madrasah bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya sekolah kan gitu ya. Sekolah. Sekolah itu kan secara sederhana, maksud dari sekolah itu kan kita masuk ke sekolah itu yang tadinya nggak bisa jadi bisa, kan begitu Pak ya? Ya. Yang tadinya mungkin anak kita nggak bisa baca, masuk sekolah pulang bisa baca. Yang tadinya nggak bisa nulis, pulang bisa nulis. Yang nggak bisa ngitung, pulang bisa ngitung. Ada kemampuan gitu loh, setelah pulang sekolah tuh punya kemampuan baru. Itu baru dinamakan bener-bener sekolah itu. Nah coba kita, ya Ramadan ini madrasah. Yang kita pelajari apa sih? Subhanallah. Yang kita pelajari adalah ini air halal Pak ya. Ini halal ya, Masya Allah. Air halal. Ya, bismillah. Bisa diminum? Bismillah. Saya minum dulu ya. Nah, alhamdulillah halal bisa diminum. Tapi subhanallah begitu bulan Ramadan sudah azan subuh, ya, halal tidak minum air putih? Air putihnya halal, minumnya nggak boleh. Nggak boleh. Harus tahan. Sampai kapan? Azan maghrib. Subhanallah. Kita harus tahan itu hawa nafsu kita. Itu perut udah teriak-teriak, tenggorokan udah nggak karuan itu. Subhanallah. Padahal kita mampu tidak Pak untuk minum? Mampu. Ya. Mau makan di kulkas, wah numpuk banyak itu, tinggal pilih. Ada puding, ada apa lagi Pak? Subhanallah. Ya, apalagi ibu-ibu kan ya. Kalau udah mulai dekat kalau udah mulai Ramadan itu segala macam rupa makanan itu disediakan itu. Subhanallah. Itu adalah ketika kita ya mampu, kita dituntut untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ya. Artinya apa? Kalaupun ya misalnya ini contoh dosa, katakanlah berzina misalnya, berzina. Ya. Kalau kita untuk sekarang tidak berzina, alhamdulillah. Ya. Tapi mampu gak kita berzina? Ya, nggak ada yang mau sama kita misalnya kan gitu. Mukanya pas-pasan. Ya, mau zina sama siapa? Ya. Karena tidak mampu, wajar tidak berzina. Tapi ketika subhanallah Allah beri dia wajah tampan, ya, kedudukan, harta, semua fasilitas menuju maksiat itu ada semua. Ya kemarin sempat ramai katanya ada band luar negeri datang ke Indonesia gitu kan ya. Tiketnya sampai luar biasa. Berapa juta katanya itu? 11, subhanallah. Ya, 11 di situ. Ya. Dia punya uang di situ. Dia bisa beli tiketnya, campur baur laki-laki sama perempuan di situ. Ya. Dia kalau perempuannya pakai hijab, jauh kalau yang pakai hijab dari hal-hal yang seperti itu. Ngumpul subhanallah ramai. Ya. Punya akses seperti itu, dihamburkan uangnya, ya, dia mampu, tapi dia tahan. Nah, ini yang luar biasa. Ya, ketika kita tidak melakukan hal buruk di saat kita mampu, kan gitu ya. Kita orang tua, anak kita menjengkelkan, ya, kita mampu banget tuh melayangkan telapak tangan kita ya, entah di wajahnya, entah di pundaknya, entah di mana ke anak kita, misalnya seperti itu. Atau mungkin di depan kita ada istri kita, ya, kita mampu itu. Tapi kita ingat, oh iya, saya kan habis masuk madrasah Ramadan, kan begitu. Berarti harusnya saya lebih bisa tahan nih amarah yang seperti ini. Ya. Bisa itu, nggak ada mertua, iya kan? Nggak ada tetangga ngelihat.
CCTV itu di luar, nggak ada di dalam rumah misalnya. Aman sekali itu untuk melakukannya, nggak ada yang berani ngadu. Maka disitulah keberhasilan kita berada di dalam madrasah Ramadan. Bisa tidak kita benar-benar istiqomah, atau jangan-jangan ya tadi kata Nabi SAW, rubba sa'imin la hadzuhu min siyamihi la illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang puasa ya yang dia dapat dari puasanya cuma nahan lapar sama nahan haus. Kenapa? Karena dia nggak ngambil pelajaran di situ. Ya. Itu untuk mengontrol hawa nafsu kita. Ya. Kalau istilah bahasa mungkin pendidikannya itu mendelay gratifikasi untuk dirinya, kan ada ya, bisa mengontrol. Dan subhanallah para dokter itu setuju sekali dengan konsep puasa. Ya. Konsep puasa itu akan melatih bahasa mereka otak ya, kalau kita kan hati ya, untuk melatih otak untuk tidak impulsif gitu, apa-apa pengen langsung kan gitu ya. Kadang anak-anak kita gitu ya, pokoknya aku pengen mainan ini, nggak mau reaksinya, nangis ya, di mall nangis muter-muter, ribut sampai kedengeran ya, suara di mall aja kalah sama nangis anak kita, bahkan mungkin seperti itu. Nah, kalau kita nggak ajari anak kita untuk menunda kesenangan tersebut, ya, maka besarnya akan terus mengikuti hawa nafsu. Namun sayangnya, ya, yang perlu kita didik bukan hanya anak kita, namun diri kita juga. Ya, namun diri kita juga. Sholat subuh, subhanallah, kan paling enak kalau subuh itu kan narik selimut Pak ya. Aduh, masih tenang, masih gelap, 5 menit lagi. Ya, pas lihat jam udah lewat 5 jam, bukan 5 menit. Subhanallah. Nah, ini istiqomah subhanallah luar biasa. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan. Ya, satu persatu ibadah kita absen, coba yang bisa kita lakukan, yang sudah pernah kita lakukan di bulan Ramadan, kejaga kita lanjutkan di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan seterusnya tadi. Makanya subhanallah, mungkin kalau kita banyak dengar orang-orang berkata tentang orang para wali dan lain sebagainya punya karomah. Tahu istilah karomah Pak ya? Karomah itu keistimewaan bagi salah seorang hamba Allah yang soleh, yang katanya kalau ketemu singa-singanya pergi kan gitu, bisa ngusir singa kayak ngusir kucing kan gitu ya, atau bahkan nunggangin singanya ya, atau mungkin jalan di atas air atau terbang, yang itu sebenarnya nggak bisa dipelajari. Kalau dipelajari itu namanya sihir. Hati-hati, jangan tertipu. Itu ya, kata para ulama, dalam hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, justru karomah orang yang paling luar biasa, a'dhamu karomahnya orang yang paling luar biasa itu bukan bisa nembus tembok, bukan bisa terbang, bukan jalan di atas air, jauh itu bukan apa-apa. Itu karomah yang paling luar biasa yang dimiliki seorang hamba ya, yang artinya berarti dia kalau punya karomah ya, bahasanya dia tuh wali. Kalau punya karomah berarti wali, dikenal ataupun gak dikenal sama orang ya. Apa itu karomah yang paling besar ya? A'dhamu karamah luzumul istiqamah. Masya Allah. Karomah yang paling besar ya, adalah ketika seseorang bisa terus berjalan dengan istiqomah tadi. Itu karomah yang paling besar itu ya. Karena itu memang yang paling berat. Subhanallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita kekuatan untuk kita ya, terus berjalan di atas jalan istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya ringankan kaki kita untuk melangkah ke masjid-masjid, untuk melaksanakan sholat jamaah, meringankan mata kita, membuatnya betah melihat lembaran-lembaran halaman-halaman Al-Qur'an dibanding dengan layar HP kita. Masya Allah. Meringankan lisan kita
untuk terus berzikir, menyebut asma'nya, ya, dibanding membicarakan orang atau pembicaraan yang nggak penting yang lainnya. Ya, meringankan hati kita untuk selalu berharap akhirat, mendambakan surga, menghayalkan kenikmatan bertemu dengan para nabi, para syuhada, orang-orang soleh, ya, yang sudah mendahului kita kalau di surganya, dibanding dengan memikirkan, ya, kehidupan dunia, ya, pengen punya ini, pengen punya itu, ya, pengen nambah ini, pengen nambah itu, ya, pengen kesini dan kesitu, yang semuanya itu sifatnya hanya duniawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang al-kayyis, orang yang cerdas, bukan hamba-hambanya yang tertipu. Apa itu orang yang cerdas? Yaitu mandana nafsahu al-kayyis, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yaitu orang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu, yaitu bermuhasabah, menghitung-hitung dirinya, mengkoreksi dirinya, introspeksi diri, ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya, hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab. Suatu saat kita akan dihisab, ditagih semua itu amal kita, dipertanggungjawabkan, ya, benar-benar itu. Kita kalau disuruh dimintai pertanggungjawaban di hadapan atasan kita, itu deg-degnya, ya, luar biasa. Gimana kalau misalnya kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disaksikan oleh seluruh manusia dari awal hingga akhir. Ya, mandana nafsahu, terus koreksi apa yang kurang dari saya, apa yang bisa ditingkatkan, ibadah apa yang masih kurang ini, terus ditambal sampai menjadi diri kita yang maksimal, ya, yang kita mampu. Amalan apa yang mudah buat kita, itu kita maksimalkan di situ, ya. Tentu yang wajib harus kita jaga, ya. Yang sunnahnya ini paling tidak ada satu amalan andalan lah, satu amalan andalan, ya, tadi ya al-kayyis, ya, mandana nafsahu, terus muhasabah, saya kurang di mana, saya mampu di mana. Yang wajib jelas kita jaga, yang sunnah kita bisa potensinya di mana. Wa amila lima ba'dal maut, ya. Setelah dia mengkoreksi dirinya, dia beramal, ya, bukan orang yang mengkoreksi dirinya kemudian, oh iya saya takut mati, saya belum beramal, ya udah, tapi nggak ngapa-ngapain. Kan ada yang seperti itu. Ya, Ustaz, anak kalau ingat mati itu rasanya nggak tenang. Ada yang curhat seperti itu, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak beramal, nggak nambah amal solehnya. Ya udah, cuma takut-takutan aja, enggak. Ya, muhasabah, betul dia muhasabah, tapi nggak amila lima ba'dal maut, harus mengamalkan sesuatu setelah kematian dia, yang dia akan tuai nanti buahnya di hari kiamat. Subhanallah, kita harus punya satu amalan andalan yang kita bisa banggakan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan depan manusia, bukan, ya. Kita banggakan depan Allah. Para sahabat punya. Contohnya siapa? Bilal. Kan gitu Pak, ya. Bilal, lihat Rasulullah SAW, lihat Bilal, Masya Allah, Bilal kok masih hidup loh, ya. Kamu ini masih jadi penduduk dunia ini yang fana ini, kok bisa ya suara sandalmu itu sudah kedengaran di surga. Kan biasanya orang kalau sendal itu kan ada langkah itu kan ada suaranya, ya. Ini kita lagi duduk-duduk, kita hafal sekali langkahnya siapa yang datang. Oh, ini langkahnya anak pertama, langkahnya anak kedua, langkahnya istri. Kadang kedengaran beda. Ya, kalau kita perhatikan itu memang kedengaran beda, ya. Itu langkahnya Bilal radhiyallahu anhu udah kedengaran. Ditanya, apa amalan andalanmu Bilal? Yang terus-terusan mudawamah yang kau lakukan. Ternyata apa, Pak? Nah, sholat sunnah setelah wudu 2 rakaat. Masya Allah. Di kesempatan lain Rasulullah SAW lagi majelis kayak gini, ya, tiba-tiba ada Rasulullah SAW bilang ke Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, atau kepada para sahabat, ini bentar lagi ada yang masuk ahli surga ini, ya. Gak lama, subhanallah, ada yang lewatin pintu masjid sambil nenteng sendal bercucuran.
air bekas wudunya itu. Orang biasa nggak terkenal, dikiranya Abu Bakar, Umar, Utsman, ternyata bukan. Ternyata pemuda masuk masjid dan banyak orang nggak kenal gitu ya. Ini ahli surga, masya Allah. Mudah-mudahan akhi yang ini juga termasuk ya. Dan kita semua amin. Nah, akhirnya di kesempatan berikutnya dibilang lagi sama Rasulullah, ntar lagi ada yang masuk di ahli surga itu. Ternyata sama orangnya. Dia juga dengan keadaannya sama, nenteng sederhana gitu loh. Ya, masih netes-netes bekas wudunya. Sampai berapa kali akhirnya Ibnu Umar penasaran. Ya, coba investigasi, datang ke rumahnya, ketok. Ya. Ibnu Umar bilang, saya ada masalah sama bapak saya nggak bisa tinggal di rumah. Ya. Tolong izinkan saya tinggal sama Anda. Diizinkan, boleh silakan. Ya, semalam, 2 malam sampai 3 malam. Ya, dicari-cari apa sih amalannya? Subhanallah, ternyata nggak ada ketemu, nggak sholat tahajud, ya nggak ada hal-hal yang khusus ibadah apapun lah. Subhanallah, ternyata ditanya, akhirnya Ibnu Umar bilang jujur akhirnya ya, sebenarnya saya nggak ada masalah sama orang tua saya, sama Umar nggak ada. Ya, saya cuma penasaran. Ya, setiap kali Anda masuk ke masjid, Rasulullah SAW bilang ini calon penduduk surga. Apa sih amalannya? Apa ya? Nggak ada. Ternyata amalan beliau apa? Amalannya adalah ya, setiap kali bangun pagi, beliau hilangkan rasa benci dari semua orang. Maafin semua orang. Nggak ada dendam sama sekali di hatinya. Subhanallah. Ya, kita ada masalah dikit sama teman kita, satu panitia atau satu DKM masjid gitulah, atau hanya ya masalah hal-hal yang sebenarnya itu masih duniawi gitu ya. Itu kayaknya jadi mau salam aja susah, apalagi senyum kan gitu ya. Nah, itu subhanallah, ternyata amalan yang seperti itu yang bisa menjamin seseorang masuk surga. Ini amalan kita apa nih, andalannya kita nih. Jangan-jangan sampai sekarang kita nggak punya amalan andalan apa kita yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para ulama menyatakan bahwa betul yang namanya amalan itu ya syarat diterimanya 2 kan Pak ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah sesuai contoh Rasulullah SAW. Ada 2 syarat lagi yang mungkin jarang orang tahu, yaitu syarat sempurnanya ibadah. Syarat sempurnanya ibadah yang pertama ada 2 juga. Yang pertama adalah al-musara'ah, bersegera melakukan ibadah tersebut, azan segera ke masjid. Itu ya. Yang kedua adalah al-mudawamah, ya, yaitu konsisten. Khairul amali madama wa in qalla. Ya. Sebaik-baiknya amalan adalah yang konsisten meskipun hanya sedikit. Mudah-mudahan ya masih ada sisa-sisa amalan-amalan Ramadan yang bisa kita istiqomahkan. Kita lebih tahu tentang diri kita, kira-kira dari sekian banyak amalan kita mulai dari yang paling mudah dulu ya. Mudah-mudahan Allah terima sehingga kedepannya Allah tambah lagi itu ya, dengan amalan yang baru tentu kalau kita mau memulainya dari sekarang. Wallahu taala ala wa alam. Masyaallah sudah jam 6 kurang seperempat ya. Ada sesi tanya jawab atau 1-2 barangkali ya. Nah, kalau barangkali ada yang ingin ditanyakan atau dijelaskan ulang, dipersilahkan 1 atau 2 pertanyaan. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Ustaz jelaskan, memotivasi selain bulan Ramadan adalah sesuatu yang berat untuk istiqomah Ustaz. Mungkin ada sesuatu yang Ustaz bisa kasih tips buat kita yang memulai sesuatu yang setelah Ramadan memang berat Ustaz, dengan puasa Syawal karena suasana juga sudah lain dan godaannya juga beda Ustaz ya gitu kan. Adakah hal yang bisa memotivasi kita ya Ustaz? Wajazakallah. Masya Allah. Nah, luar biasa ini pertanyaannya. Nah, betul kita diperintahkan untuk istiqomah ya, untuk melakukan ibadah-ibadah tadi, konsisten dengan ibadah-ibadah tersebut. Lalu
apa kira-kira hal yang bisa memotivasi kita untuk istiqomah, kan begitu ya itu pertanyaannya. Maka satu hal yang bisa memotivasi kita untuk istiqomah adalah kita mengingat fadilahnya. Ya. Mengingat fadilahnya. Allah tahu kok. Allah paham betul siapa kita, manusia ini paham betul, secara personal paham, kenal sekali dengan diri kita. Bahkan Allah lebih kenal ya dengan diri kita daripada diri kita sendiri. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita iming-iming, ya, kasih kita iming-iming, ya, berupa pahala, berupa surga. Nah, maka kalau tadi ya, kalau kita ingin bisa istiqomah, ya, maka salah satu tipsnya agar kita terus termotivasi adalah mengingat fadilah istiqomah tadi, ya, bahwa ketika kita bisa istiqomah, ya, ketika kita bisa istiqomah artinya kita betul-betul mendapatkan kemuliaan tertinggi di dalam agama. Itu adalah karamah paling tinggi, ya. Dan berikutnya tadi yang Nabi SAW sabdakan bahwa sebaik-baiknya amalan adalah kita bisa konsisten dalam sebuah amalan meskipun amalan itu kecil. Mulai dari hal yang kecil saja. Karena kalau kita misalnya wah ya ini mau lanjut tarawih lah, tahajud kan begitu kalau di luar Ramadan ya. Pas 11 atau bahkan 23 atau bahkan meskipun Nabi SAW biasanya 11 atau 13 ya. Dia mau kebut itu ya. Itu mungkin baru sebulan 2 bulan akhirnya futur, lemah lagi. Gak harus 3 rakaat. Belum biasa bangun malam sebelum tidur paling tidak 3 rakaat dari yang ringan-ringan. Dengan mengingat tadi ya, subhanallah fadilah istiqamah. Nah, yang kedua ya, yang tentu saja yang bisa membuat kita bisa istiqamah ada jalisus saleh, ya, komunitas yang baik. Ya, kita harus sering-sering menerjunkan diri kita kepada komunitas-komunitas yang baik seperti kayak gini. Ya, ada rutin harus ya duduk bersama orang-orang yang suka ilmu, suka agama, orang-orang soleh yang jaga sholat. Insya Allah kalau kita sering seperti ini, otomatis kan kalau sholat duhur nggak ada, ini Pak Fulan mana nih kok nggak ada ya, ditanya Pak gimana sehat kok nggak kelihatan, oh ternyata saya diperhatikan di masjid, termotivasi. Dan yang ketiga ini yang paling ampuh. Yang ketiga yang paling ampuh apa itu? Berdoa. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau bilang doa miftah kulli khair. Doa itu adalah kunci segala kebaikan. Kita mau kebaikan apapun, ya mau dunia mau akhirat, ya nggak usah capek-capek dulu mikir gimana caranya. Yang penting satu, doa aja dulu. Ya, doa aja dulu, sering, dan harus sering. Doa itu nggak bisa sekali 2 kali. Kita dalam satu rakaat kan 2 kali sujud ya. 2 kali sujud. Dalam satu hari ada berapa kali rakaat kita sholat? 17. Berarti berapa kali sujud, Pak? 34 sujud. Ya. Doa terus, kita minta istiqomah, kita minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta itu. Ya. Minta dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal istiqamah. Allahumma inni as'alukal istiqamah. Allahumma inni as'alukal istiqamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita. Jadi paling tidak ada 3 ya hal yang insyaallah bisa memotivasi kita untuk selalu istiqamah. Yang pertama mengingat ya fadilah istiqamah. Ya, amalan kita makin sempurna, otomatis derajat di surga kita akan semakin tinggi. Yang kedua yaitu jalisus saleh, komunitas yang baik ya, teman yang saleh. Yang ketiga dan ini yang paling pentingnya yaitu berdoa. Ya. Mudah-mudahan itu bisa terus bikin kita termotivasi untuk istiqomah. Jazakallahu khairan Ustaz. Ada lagi? Oh, masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, semoga Allah melindungi saya dari dosa ria karena saya bertanya di depan orang banyak. Amin. Jadi saya punya pertanyaan soal istiqomah Ustaz. Nah. Jadi saya istiqomah, saya punya orang tua sakit stroke ya. Jadi
saya tiap hari mandiin dia ya. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Nah kemarin saya dengar dari ada Ustadz bahwa saya ada batasan aurat antara anak laki-laki dan ibu. Ustadz, itu gimana ya Ustadz ya? Apakah emang ada batasan itu atau ada cara lain supaya saya tetap bisa ngejalanin itu? Demikian Ustadz pertanyaan saya. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Ini hal yang paling harus kita iri dari saudara kita, ya, bisa merawat orang tua kita di saat usia senja. Ya, kan Nabi SAW mengatakan rodi ma'af, ya, rugi banget. Ya. Siapa itu? Man wajada walidayhi kilaihima aw ahadahuma indal kibar, orang yang mendapati kedua orang tuanya, ya, ketika di masa senjanya, ya, sudah sepuh, baik dua-duanya atau salah satunya, walam yadkhulul jannah, tapi nggak masuk surga. Dia nggak terus mencurahkan kasih sayangnya untuk kedua orang tua ini. Subhanallah, nikmat sebuah nikmat luar biasa ini bisa merawat orang tua, karena nggak semua kita, subhanallah, bisa punya kesempatan itu. Ya, ada yang karena merantau, ada yang karena kesibukan, sehingga sama orang tua cuma bisa lewat telepon. Alhamdulillah, luar biasa bisa tinggal dekat orang tua dan bisa merawat orang tua. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah ada batasan antara aurat orang tua, ya terutama ibu, dengan kita anak laki-lakinya? Subhanallah, sebenarnya satu-satunya orang yang diizinkan oleh Allah untuk saling melihat aurat, seluruh aurat, cuman pasangan suami istri. Bahkan anak kita, ya, kalau pada sudah masuk waktu balik, ya, maka auratnya sudah nggak boleh kita lihat lagi, meskipun ibu dengan anak perempuannya, ya. Maka batasan auratnya apa? Disebutkan oleh para ulama, batasan auratnya adalah auratul amal, ya, aurat yang kira-kira biasa digunakan aktivitas di rumah, ya, aktivitas di rumah, ya, rambut kan gitu ya. Kalau ibu-ibu masak di rumah, apakah terus pakai kerudung? Ya kurang lebih ya kepala terbuka, ya tangan lengan kelihatan kan gitu, kaki ya, lutut dan terus ke bawah. Adapun sisanya maka itu tetap harus dijaga, ya, harus tetap dijaga dari pandangan kita. Oleh karenanya ya orang-orang yang mengurusi jenazah, di antara antum ada yang mungkin masuk panitia pemandian jenazah, ketika memandikan jenazah itu harus ditutupi kain, harus ditutupi kain. Maka begitu pula ketika kita sedang mengurusi orang tua kita, ya mandikan, ya harus betul-betul nah, jaga aurat kita, hormati orang tua kita. Nah, memang agak sulit tapi itu bisa dibiasakan, ya, maksudnya bisa diusahakan. Dan ketika kita mengusapnya, kalau bisa enggak menyentuh langsung kulit dengan kulit, ya, terutama mohon maaf ketika kita membersihkan bagian-bagian paling pribadinya, misalnya seperti itu ya, membersihkan bagian-bagian paling pribadinya itu bisa dengan waslap ya, atau tidak bersentuhan secara langsung lah, ya, tidak dengan kain dan lain sebagainya. Ya, itu pun mandi kalau bisa tetap auratnya tertutup, terutama aurat-aurat yang utama, bagian dada dan bagian bawah pinggang, ya, bagian dada dan bagian bawah pinggang. Ya, adapun sisanya ya mungkin ya harus gosok punggung sesekali terlihat, bismillah, nggak apa-apa. Ya, itu diantara yang harus tetap kita jaga, ya, ketika kita memandikan saudara atau orang tua atau siapapun itu, ya, yang memang bukan pasangan kita. Makanya ketika jenazah itu yang paling afdol yang memandikan adalah pasangan, ya, karena bisa lebih leluasa. Udah satu orang aja cukup, ya, kita mandikan istri kita mandikan kita, ya, itu sudah cukup, ya. Mudah-mudahan terjawab, akhi. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita kemudahan untuk berbakti dan juga istiqomah dalam berbakti, amin ya Rabb. Rasa cukup ya, insyaallah ya, sudah berjalan. Masih ada satu lagi Pak ya? Boleh, baik.
Oh, boleh. Nah, silakan Pak. Boleh di luar tema Ustaz. Ya nggak apa-apa. Terakhir. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, ini pertanyaan ini agak ini, tapi alhamdulillah kita dapat pelajaran dari Ustaz tentang tata cara sholat Nabi ini. Ini menjadi sebuah dilema bagi saya, bahwa di lingkungan kami itu ada seorang imam yang saat sholat sir itu, karena ada ikhwan kita yang pernah memberitahu kepada kami bahwa imamnya itu pada saat sholat sir itu mohon maaf, mimiknya atau bibirnya itu tidak ada gerakan gitu. Apakah ini dibolehkan atau bagaimana sebagai makmum, bagaimana gitu? Itu kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini bagi kita yang sudah tahu atau pernah belajar ilmu tentang sholat, bahwa ketika sholat itu wajib ya untuk menggerakkan bibir ketika kita membaca doa-doa sholat, karena baru dianggap membaca ya kalau bibirnya sudah bergerak. Kalau diam aja kan berarti dianggap tidak membaca apa-apa. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap kita pertama sebelum meninggalkan sang imam, ya, sebelum meninggalkan sang imam. Ini mungkin agak butuh keberanian. Sebenarnya bukan hal yang menakutkan, tapi ya butuh kesungguhan aja ya, mendatangi sang imam. Ya, mendatangi sang imam, ngobrol, ya, Pak, mohon maaf, tadi Bapak, saya beberapa orang atau beberapa saudara kita melihat kalau Bapak sholat kok diem gitu kan, ya, diem. Nah, tentu dia akan jawab, enggak, saya baca kok, ya, dalam hati, ya, gitu ya. Nah, dalam hati. Nah, itu nanti berarti mulai masuk. Iya Pak, soalnya beberapa waktu lalu, ya, sampaikan kebenaran apa adanya, ya, sampaikan, ya, kebenaran apa adanya, ya. Wala tadurru laumata la'im. Gak perlu kita pedulikan celahannya orang yang mencela. Ya, ciri-ciri orang yang dari termasuk golongan orang yang selamat. Ya. Nanti Islamnya berpecah belah kan gitu ya, berpecah belah. Nah, kata Nabi SAW ada satu golongan yang selamat, yaitu apa? Wala tadurruhum laumata la'im. Mereka adalah orang yang tidak bergeming dengan celahannya orang yang mencela ketika menyampaikan kebenaran. Bismillah, pelan-pelan. Yang penting kita dengan lembut, jangan dengan kasar juga. Ya, kebenaran itu sudah berat. Kalau kita sampaikan dengan cara berat, ya orang makin gak bisa terima. Ya, itu harus disampaikan dulu, iqamatul hujjah. Ya, kalau kita sudah tegakkan hujjah, ya dia masih menolak, berarti sudah saatnya kita ya berpindah. Ya, saatnya kita berpindah. Tapi kalau belum, ya gimana orang mau ngerti? Kan dia nggak tahu. Ya, jadi jangan buru-buru. Orang kadang suka kita ya ikhwan, kadang suka seperti itu. Belum memberikan sesuatu yang maksimal, tiba-tiba menghilang saja, menghindari masyarakat dan seterusnya, akhirnya terkesan eksklusif. Ya, ini nggak baik. Ya, kata Nabi SAW, "Nam alladhi yukhaliqin nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhaliqin nas wa la yasbir ala adahum." Orang yang bergaul dengan masyarakat dan dia sabar dengan kekurangan masyarakatnya. Kita tidak nafikan masyarakat kita banyak kurangnya, dan kita bagian dari masyarakat kita kan gitu ya. Harusnya cara berpikirnya kan gitu ya. Kita bagian dari masyarakat kita yang banyak kurangnya juga. Orang yang bergaul dengan masyarakat kemudian dia sabar dengan kekurangan masyarakatnya, itu lebih baik daripada orang nggak bergaul dengan masyarakatnya dan tidak sabar dengan ya kekurangan masyarakatnya. Mudah-mudahan itu bisa kita amalkan. Wallahu taala ala wa alam. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, boleh berkata silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau keterangannya cara-cara berdoa itu yang baiknya gimana Ustaz? Sesudah sholat atau ada yang caranya di dalam sholat atau sesudah sholat ngangkat tangan, itu gimana? Itu yang paling bagus gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah, ya ini pertanyaan luar biasa ya. Doa ini adalah ibadah di antara ibadah yang sangat mulia, luar biasa. Terima kasih pertanyaannya Pak. Sebenarnya kalau mau kita bahas, kita butuh kajian ini sebenarnya ya. Nah,
kita jawab singkat aja. Berdoa di antara adab-adabnya adalah kita bisa berdoa kapan aja sebenarnya. Ya. Dan kita perlu berdoa kapan saja. Jangan sampai kita hanya berdoa di saat kita butuh. Ya. Nabi Yunus alaihi salam dimakan ikan kan gitu ya di dalam perut. Ya. Kemudian mengucap doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah selamatkan dia. Ya, kata Allah falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumiddin. Kalau seandainya bukanlah karena dia dahulu adalah orang yang banyak bertasbih, banyak doa, zikir, menyebut nama Allah, tentu dia akan terus berada di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Artinya apa? Artinya yang bikin doa kita terkabul di saat kita butuh-butuhnya adalah karena kita sering berdoa di saat kita sedang lapang. Ya. Memang betul ada beberapa waktu khusus yang baik untuk berdoa. Ya, di antaranya adalah antara adzan dan iqamah. Sepertiga malam terakhir itu ketika sedang berpuasa dari selesai azan subuh sampai azan maghrib. Ya. Itu yang sahih seperti itu. Jadi nggak harus di ketika mau buka, nggak. Justru dari pertama kali sudah mulai start puasa sampai sebelum buka itu azan, itu doa mustajab. Doa mustajab ketika safar. Ketika safar itu diantara tempat-tempat atau waktu-waktu ya, ketika di multazam ya itu ketika haji itu kondisi khusus. Ini waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Berikutnya bagaimana cara berdoanya? Ya, cara berdoanya adalah ketika Nabi SAW mencontohkan Nabi mengangkat tangan ketika berdoa, di situ maka kita angkat tangan. Kalau Nabi SAW tidak mengangkat tangan ketika berdoa saat itu, maka kita tidak angkat tangan. Tempat-tempat yang tidak mengangkat tangan adalah diantaranya ya ketika sujud. Ya nggak mungkin kan kita sambil sujud sambil angkat tangan, kan berat ya. Nah, diantaranya ketika sujud ya, atau ketika di dalam sholat secara umum ya, mulai dari takbir sampai salam, kecuali kunut ya, kecuali kunut. Nah, kemudian ya ini yang dilarang untuk mengangkat tangan adalah ketika khutbah Jumat, itu dilarang mengangkat tangan. Nabi SAW hanya mengisyaratkan dengan telunjuknya ketika istighfar saja, begitu. Allahumma gfir lil muslimin, kan gitu ya, wal muslimat. Ketika istighfar sudah selesai, sudah gak angkat tangan lagi Nabi SAW. Nah, adapun di tempat-tempat yang kita tidak dapat keterangan dari Nabi apakah mengangkat atau tidak, maka justru disunahkannya adalah mengangkat tangan. Nah, tadi di waktu-waktu yang tadi kita sebutkan, angkat tangan sebelum iqamah, angkat tangan. Aduh malu Ustaz, saya belum pernah ada yang lihat angkat tangan. Bismillah, mudah-mudahan kita menjadi pionir kebaikan, kita dapat pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan kita. Ya, itu mengangkat tangan. Apakah sebelum sholat atau setelah sholat? Nah, banyak hadis yang menyebutkan yang secara gamblang adalah antara adzan dan iqamah. Adapun yang setelah sholat ini diperselisihkan oleh para ulama, karena lafadznya adalah duburi kulli sholat, ujung sholat. Istilah kata dubur dalam bahasa Arab ya, itu bisa merujuk kepada bagian dari hal tertentu atau setelahnya di luar, gitu ya. Ya. Namun yang kita lihat bahwasanya praktek Nabi SAW untuk doa ternyata ya beliau banyak mengajarkannya adalah yang dimaksud dengan dubur akhir sholat ini adalah sebelum salam. Contohnya doa berlindung dari ujian dajjal, kan, fitnah dajjal, kan gitu kan. Kita baca setelah sholat atau sebelum sholat? Sebelum sholat justru, ya kan. Ya, banyak sekali doa-doa sebelum salam, kan seperti itu. Adapun yang setelah salam yang dibaca adalah zikir. Bagaimana teknis ketika berdoanya? Teknis ketika berdoanya adalah yang pertama, jangan lupa salawat. Penting itu salawat. Ya, jadi kalau misalnya ada ustadz yang ngajarin mau apa disalawatin, itu intinya bukan salawatin, bukan salawat terus habis itu diem, enggak. Tapi setelah salawat doa, gitu. Itu maksudnya. Kalau salawat doa nggak pakai doa ya belum minta berarti,
Dan nggak boleh doa seperti ini, doa dalam hati aja, nggak boleh. Itu bukan cara Rasul. Jadi jangan cukupkan diri kalau pengen sesuatu cuman salawatin aja, salawat aja. Doanya di mana? Dalam hati, enggak, harus diucap. Allah tuh pengen kita doa itu diucap gitu loh. Ya, ada kesungguhan doa, apa susahnya kan mengucap ya. Mengucap pakai bahasa Indonesia juga boleh, atau bahasa daerah kita. Nah, jadi salawat, ya, kemudian jangan lupa puji Allah. Asmaul Husna, walillahil asmaul husna fad'uhu. Allah punya asmaul husna, ya panggil Allah dengan asmaul husna. Ya, baru setelah itu ya jangan langsung minta hajat, istighfar dulu. Ya, akui kita banyak salah. Itu diantara adabnya, baru kita minta hajat. Ya, minta hajat. Jangan cuma hajat dunia. Ya, jangan-jangan kita ini doanya nggak terkabul-kabul gara-gara setiap kali berdoa mintanya hajat dunia terus. Hajat akhirat penting kita minta. Penting kita minta. Ya. Baru nanti setelah akhirnya ditutup dengan salawat lagi. Ya, itu afdol. Atau minimal salah satu ya di awal atau di akhir, kalau bisa duanya dengan salawat. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala termasuk jadikan kita termasuk orang-orang yang rajin berdoa. Ya. Dan juga kabulkan doa-doa kita. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita cukupkan sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.